Kembali lagi dengan aku Zara Nafisa dari Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai peradaban Islam di Indonesia. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Nah, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Namun, Islam tidak datang ke kepulauan ini melalui penaklukan militer atau pedang. Ia datang melalui hembusan angin muson yang membawa kapal-kapal dagang, melalui diskusi di pasar-pasar ramai, dan melalui asimilasi budaya yang lembut. Nah, bagaimana sebuah agama dari padang pasir Arabia mampu berakar begitu kuat di tanah yang saat ini didominasi oleh pengaruh Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal? Nah, kali ini kita akan membedah perjalanan panjang peradaban Islam di Nusantara, sebuah kisah tentang adaptasi, diplomasi, dan transformasi identitas. Oke, teman-teman, para sejarawan masih berdebat tentang kapan tepatnya Islam pertama kali menyentuh bumi Nusantara. Nah, di sini ada tiga teori besar yang saling melengkapi. Yang pertama itu teori Gujarat, yaitu menyebut Islam datang dari India pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan. Lalu yang kedua ada teori Mekah atau teori Arab, menekankan bahwa Islam sudah hadir sejak abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab yang singgah di pesisir Sumatera. Lalu yang ketiga, teori yang terakhir adalah teori Persia. Nah, di sini melihat kesamaan tradisi budaya tertentu yang menunjukkan pengaruh Iran. Nah, bukti nyata pertama yang tidak terbantahkan adalah keberadaan kerajaan Samudra Pasai di Aceh pada abad ke-13. Penemuan nisan Sultan Malik As-Saleh membuktikan bahwa Islam telah bertransformasi dari sekedar agama individu pedagang menjadi sebuah institusi politik formal atau kesultanan. Oke, kita lanjut ke strategi dakwah. Nah, mengapa Islam diterima dengan relatif cepat? Jawabannya terletak pada metode penyebarannya yang multifase. Yang pertama ada perdagangan. Nah, Islam menyebar di kota-kota pelabuhan yang merupakan pusat ekonomi. Lalu yang kedua ada perkawinan, yaitu para pedagang muslim yang menetap menikahi putri-putri bangsawan lokal yang secara otomatis membawa keluarga besar mereka ke dalam Islam. Lalu yang ketiga ada pendidikan, pendirian institusi pendidikan yang inklusif bagi semua kalangan. Nah, institusi yang dimaksud ini adalah pesantren. Lalu yang terakhir ada seni dan budaya. Inilah peran besar Wali Songo. Kalian pasti tahu kan Wali Songo? Nah, mereka menggunakan media lokal seperti gamelan dan wayang untuk menyisipkan nilai-nilai tauhid tanpa menghancurkan tradisi yang sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai era kesultanannya ya teman-teman. Memasuki abad ke-15 hingga ke-17, muncul kekuatan-kekuatan politik Islam yang besar. Kesultanan Demak di Jawa menjadi motor runtuhnya hegemoni Majapahit dan menyebabkan pengaruh ke pedalaman. Di barat, Kesultanan Aceh Darussalam menjadi serambi Mekah dan pusat perlawanan terhadap kolonialisme Portugis. Nah, lalu di wilayah timur, yaitu di Kesultanan Gorontalo di Makassar dan Ternate Tidore di Maluku menjadi pusat perdagangan rempah dunia. Nah, di masa ini Islam menjadi identitas pemersatu nih teman-teman. Para sultan tidak hanya menjadi pemimpin agama, tetapi juga pelindung ekonomi rakyat dari monopoli bangsa Eropa. Konsep khalifah mulai dikenal, namun tetap diadaptasi dengan gelar lokal seperti susuhunan atau sultan. Oke, selanjutnya ada di poin sintesis budaya dan intelektual. Nah, peradaban Islam di Indonesia menghasilkan karya intelektual yang luar biasa.
ulama besar seperti Hamzah Fansuri dan Syekh Yusuf Al-Makassari menulis karya sastra dan tasawuf yang mendalam. Dalam bidang arsitektur, lahir gaya yang unik. Masjid-masjid di Indonesia tidak langsung mengadopsi kubah gaya Timur Tengah. Kalian bisa searching, kalian bisa lihat Masjid Agung Demak atau Masjid Kudus. Mereka menggunakan atap tumpang atau meru dari tradisi pra-Islam dan menara yang menyerupai candi. Ini adalah bukti akulturasi, sebuah pengakuan bahwa Islam bisa bernapas dalam budaya lokal tanpa kehilangan esensinya. Oke, selanjutnya ada perlawanan terhadap kolonialisme. Islam juga menjadi api semangat perlawanan melawan penjajah. Perang Diponegoro atau biasa disebut Perang Jawa, Perang Padri di Sumatera Barat, dan Perang Aceh semuanya didasari oleh semangat jihad dan pembelaan terhadap keadilan sosial yang diajarkan oleh Islam. Para ulama dan santri berdiri di garda terdepan. Resolusi jihad yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di masa kemerdekaan adalah kelanjutan dari napas panjang peradaban Islam yang menolak segala bentuk penindasan. Oke, teman-teman, yang terakhir adalah kesimpulan. Kini, peradaban Islam di Indonesia terus berevolusi. Ia tampil sebagai Islam yang moderat atau biasa disebut wasatiyah, menghargai keberagaman yaitu Pancasila, dan aktif dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, warisan peradaban ini bukan hanya bangunan fisik, melainkan sistem nilai gotong royong, musyawarah, dan toleransi. Dari pesisir Sumatera hingga Kepulauan Maluku, Islam telah menyatu dengan DNA Nusantara, menciptakan sebuah warna peradaban yang unik dan dikagumi oleh dunia. Sejarah panjang ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati suatu bangsa terletak pada kemampuannya untuk menerima hal baru tanpa melupakan akar sejarahnya sendiri.